Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat An-Nasr. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan berkenalan dulu dengan surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Merupakan surat yang ke-110 dan termasuk surat Madaniyah, tetapi diturunkan di kota Makkah. Perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah itu, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah. Tetapi surat Madaniyah surat yang diturunkan ketika Rasul sudah hijrah, meskipun itu diturunkan di kota Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk ke agama Allah, mereka masuk ke agama Islam afwaja, secara berbondong-bondong, secara berjamaah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhanmu dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Maha penerima taubat. Pada ayat pertama itu dijelaskan tentang pertolongan Allah dan kemenangan pada saat Fathul Makkah. Kemudian pada ayat yang kedua itu dijelaskan bahwasannya manusia masuk ke agama Islam secara berbondong-bondong. Kemudian yang ayat yang ketiga, kita diperintahkan untuk memuji Tuhan dengan menyebut nama Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita meminta ampun kepadanya. Surat ini merupakan surat yang diturunkan ketika akan terjadi peristiwa Fathu Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji kepada Rasul akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Kemudian di dalam surat ini itu terdapat 2 kabar. Yang pertama adalah kabar gembira dan yang kedua adalah kabar sedih. Kabar yang gembira merupakan kabar yang sangat dinanti oleh Rasulullah SAW, yaitu janji Allah tentang pertolongan dan pembebasan kota Makkah. Allah akan menolong Rasul pada saat peristiwa Fathu Makkah. Kemudian kabar sedihnya adalah Rasul mengetahui bahwasannya tugas beliau sebagai Rasul telah selesai, dan beliau juga mengetahui bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Dalam tafsir Jalalain, peristiwa Fathu Makkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan wafatnya Rasul
itu terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Jadi jarak antara Fathu Makkah dan wafatnya Rasul adalah 2 tahun Hijriah. Oleh sebab itu Rasul mengetahui bahwasanya ajalnya sudah semakin dekat dan beliau juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lalu apa sih faedahnya dari surat Nasr ini? Di dalam kitab Aisar Tafasir itu ada beberapa faedah. Yang pertama adalah kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi kemenangan, ketika kita diberi kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah kita disyariatkan untuk membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika ruku. Dan sebagai menutup, saya akan mengutip dari Quraisy Shihab. Beliau mengatakan, singkirkan keangkuhan itu dengan mensucikan Tuhan. Tidak menisbatkan kepadanya sesuatu yang buruk. Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.